Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023, dalam masa biasa yang ke-11. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber belas dan cinta kasih, berkenanlah mengukir putramu dalam hati kami, dan ajarilah kami melaksanakan cinta kasih-Nya, sebagaimana telah diberikan teladannya kepada kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, kasihilah musuh-musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya memberi salam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, kalian harus sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama merupakan lanjutan dari bacaan Injil yang kita dengar dan renungkan hari kemarin. Dalam logika biasa, apa yang dikatakan Yesus terdengar konyol dan tidak masuk akal. Bagaimana mungkin kita harus mengasihi dan bahkan mendoakan mereka yang menganiaya kita? Bukankah wajar bila kita merasa benci pada mereka yang telah memusuhi kita atau membuat kita menderita? Secara manusiawi itu memang wajar. Namun sebagai orang Kristiani, kita dipanggil untuk mentranscendensikan diri. Artinya melampaui kemampuan manusiawi kita dan menjadi ilahi. Maka Santo Athanasius Kono mengatakan, yang ilahi telah menjadi manusia
agar manusia menjadi ilahi. Yesus telah menjadi manusia agar melalui Dia kita dapat berpartisipasi dalam keilahian Allah. Itulah arti dari hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang sempurna di surga sempurna adanya. Jika kita masih hidup dengan hukum mata ganti mata, kita belum sempurna. Namun, bila kita bisa mengasihi musuh kita, kita telah sempurna dan menjadi ilahi seperti Bapa. Dan tentu, Yesus tidak sedang meminta apa yang tidak mungkin kita lakukan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ajakan Yesus agar kita mengasihi musuh. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, merupakan ungkapan tidak hanya ditujukan kepada ke-12 rasul, tetapi juga kepada kita semua para pengikutnya yang hidup di zaman sekarang. Perintah Yesus pada hari ini memang tidak mudah untuk dilaksanakan, karena dalam kehidupan nyata kita memiliki kecenderungan untuk melakukan hal-hal sebaliknya, yakni membenci musuh, menjauhinya, membuatnya menderita, dan bahkan mendoakannya agar cepat meninggal dunia. Sesungguhnya ajakan Yesus bukan omong kosong belaka. Ia sendiri telah melakukannya dari atas salib dengan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam mengasihi, kita harus mampu memaafkan kesalahan dan kekeliruan orang lain. Dalam mengasihi, kita juga mesti menyadari bahwa kita adalah gambar dari Sang Pencipta dan selalu memiliki benih kebaikan di dalam hatinya. Allah telah memberikan matahari dan hujan bagi semua orang tanpa ada diskriminasi. Karena itu, sebagai putra dan putri Allah, kita hendaknya tidak hanya mengasihi dan berdoa bagi orang yang baik kepada kita, tetapi juga terutama bagi orang yang telah menyakiti hati kita. Dengan demikian, kita akan menjadi murid-murid Yesus yang sejati, yang hidup di zaman sekarang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi pelaksana-pelaksana kasih dalam seluruh kehidupan kita. Dan dengan demikian, orang akan mengenal bahwa kita adalah murid-murid Yesus yang sejati. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.